Hai semuanya, balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku mau bikin what's in my makeup bag, what's in my makeup bag video. Produk makeup apa aja yang aku bawa kalau misalkan aku traveling, kayak misalkan aku mau ke acara, terus aku mau makeup di tengah jalan, maksudnya kayak di jalan. Jadi ini semacam produk-produk yang aku favoritin juga, karena kan kalau misalkan kita lagi mau travel, pasti kita mau bawa makeup yang kita udah tahu itu pasti bakal bagus banget kan. Kita nggak mau bawa makeup yang kita belum tahu hasilnya bakal kayak gimana. Tapi ini bukan berarti makeup yang holy grail banget. Nah, jadi buat tempatnya sendiri aku biasanya bawa ini makeup bag dari Benefit. Ini waktu itu acara IBVNIF dan kita kan ada sponsornya dari Benefit dan dia ngasih ini, dan ini tuh bergunanya parah banget karena maaf ya ini kotor banget, soalnya aku beneran pakai ini sering banget. Jadi aku suka banget sama makeup bag ini karena pertama dia handle-nya tuh kayak enak gitu kan, kayak gede, jadi kita bisa bawa, pegang kemana-mana. Dan dia tuh modelnya yang ada tingginya gitu loh, jadi bukan yang kayak pouch yang tipis, yang ceper gitu. Jadi ini tuh muatnya tuh banyak banget. Aku brush pun bisa masuk sini. Cuman hari ini, oh ya aku juga pengen bilang, cuman kali ini di video ini aku nggak akan ngasih tahu brush-brushnya, karena buat brush aku bakal bikin videonya tersendiri nanti. Tenang aja, aku bakal bikin video tentang brush semuanya aku pakai dan yang menurut aku bagus dan aku rekomen ke kalian. Dan aku juga bakal ada giveaway makeup brush, jadi stay tune buat videonya. Nah, balik lagi ke tasnya. Ini dapat dari Benefit dan dia warnanya lucu banget, dan kalau dibuka tuh dia tuh kayak gini. Aduh maaf, kotor banget sumpah. Jadi di dalamnya tuh dalam banget, jadi super bisa muat banyak. Oke, jadi aku bakal mulai dari kayak biasa pakai makeup. Nah, buat primer, surprisingly tuh aku tuh bukan tipe orang yang selalu harus pakai primer, karena aku kan mukanya kering. Jadi kan biasanya orang yang pakai primer itu lebih ke orang yang oily. Nah, karena muka aku kering, aku fine-fine aja gitu kalau nggak pakai primer. Cuman kadang misalkan pori-pori aku kayaknya katanya lagi gede banget, aku bawanya The Professional. Ini yang paling sering aku bawa karena dia kecil dan emang bagus banget buat ngecilin pori-pori. Nah, buat foundation, kalian mungkin kaget ini foundation yang aku bawa karena mungkin kalian nggak pernah denger aku atau jarang denger aku ngomongin tentang foundation ini di channel aku. Jadi foundationnya adalah si CoverGirl Outlast Stay Fabulous 3-in-1 Foundation. Mouthful banget namanya. Dan aku shade-nya yang 842 medium beige. Ini tuh holy grail foundation aku kayaknya. Maksudnya banyak foundation yang aku suka kayak si Milani, LA Girl, Maybelline Fit Me Dewy Smooth, L'Oreal Infallible yang kemarin baru aja aku bahas. Cuman dari dulu pertama kali aku pakai makeup tuh ini udah aku suka banget, selain Revlon juga. Tapi ini so far favorit aku. Tiap aku pakai ini selalu banyak banget yang nanya aku pakai foundation apa. Selalu pas lagi pakai foundation ini. Jadi aku nggak ngerti ada apa dengan foundation ini. Yang aku suka tuh finishnya tuh flawless banget, mirip-mirip si L'Oreal Infallible. Cuman mungkin kalau buat flawless itu L'Oreal Infallible mungkin lebih di atasnya. Cuman yang aku suka itu lasting powernya ini parah, tahan lamanya tuh bagus banget. Kayaknya tuh aku paling lama bakal berminyak, karena walaupun aku kering kan aku pasti bakal berminyak juga kan ujung-ujungnya. Walaupun lama, nggak secepat mungkin kalian yang kulitnya berminyak, tapi tuh aku paling lama berminyak kalau pakai ini. Jadi kalau misalkan aku pakai si Maybelline Dewy Smooth, LA Girl, L'Oreal Infallible, itu aku bakal berminyaknya nggak selama ini. Jadi itu aku suka banget karena itu juga staying powernya, finishnya bagus, dan coveragenya juga bagus banget. Dia itu medium to full coverage. Jadi buat kalian yang pengen nyari foundation yang full coverage dan lumayan tahan lama, menurut aku kalian bisa coba ini. Dan dia ada SPF 20 nya, jadi lumayan. Nah, sekarang buat concealer, aku bawanya si Collection Lasting Perfection Concealer. Ini yang shade-nya nomor 1 Fair. Nah, ini tuh salah satu concealer terfavorit aku sedunia. Aku tuh suka banget karena dia tuh konsistensinya tuh moussey, nggak terlalu liquidy gitu, jadi coveragenya tuh ada banget, tapi nggak bikin under eye kering. Jadi ini, aduh, salah satu concealer yang paling aku suka banget. Cuman sayangnya tuh ini nggak dijual di Indo, jadi agak annoying. Dan online shop tuh jarang yang jual merek Collection. Cuman kalau misalkan aku nggak bawa ini, salah satu concealer favorit aku juga si Catrice, yang concealer yang aku bahas di 2016 Beauty Favorites aku juga suka banget itu. Cuman aku nggak suka itu karena baunya kan nyengat banget ya, jadi aku sebenarnya lebih suka ini. Cuman karena ini susah dicarinya, aku pakai Collection juga. Ini pokoknya coveragenya bagus, nggak bikin kering, nggak bikin crease cepet. Aduh, pokoknya ini favorit banget. Kalau misalkan kalian bisa dapetin ini, please beli ini banyak-banyak karena ini murah. Maksudnya kayak cuman 100.000 tapi valuable banget. Nah, sekarang buat powder yang lagi aku suka banget bawa Soap and Glory One Heck of a Blood. Ini aku pakai di yang aku review Makeup Forever eyeshadow palette. Aku pakai ini dan aku tuh suka banget hasil dari powder ini tuh flawless banget karena dia tuh
kalau misalkan dipegang tuh dia tuh halus banget, finely milled banget, dan bikin muka tuh flawless. Kalaupun kita pakai cuma sedikit tuh udah kelihatan banget muka kita flawless. Sebenarnya powder tuh banyak favorit aku, jadi powder tuh paling gampang switch up. Nah sekarang buat bronzer sama contour, sebenarnya tuh bisa aja kamu pakai bronzer contour tuh jadi satu, maksudnya kalian bawa satu produk aja. Cuma kadang aku suka feeling extra gitu, jadi aku bawa dua. Jadi buat bronzer aku pakai si Physicians Formula Butter Bronzer, belum berubah sampai sekarang, aku masih pakai ini terus. Ini tuh sampai packagingnya tuh rusak, tau gak sih? Lihat gak tuh? Ini tuh udah kebuka saking nggak bisa ketutup yang bagus gitu, karena ini udah parah banget aku pakainya. Dan baunya enak banget, bronzer terbaik yang pernah aku pakai di seluruh dunia. Ini tuh paling bagus. Aku pokoknya bahas di 2016 Beauty Favorites, jadi kalau kalian pengen tahu kenapa aku suka banget sama ini, kalian nonton videonya. So far sih belum ada yang bisa gantiin, cuman nanti kalau misalkan ada mungkin aku bakal taruh di favorites aku selanjutnya. Nah sekarang buat contour aku pakai si NYX Blush in Taupe. Kalau misalkan kalian sudah di dunia permakeupan lumayan lama, kalian pasti tahu si NYX Blush in Taupe ini dulu tuh di rave banget sama semua orang di YouTube, karena emang ini bagus banget buat contouring. Kalau kalian bisa lihat shade-nya tuh, dia tuh kayak bener-bener cool tone banget, jadi bener-bener bisa chisel cheekbones kita, bener-bener bisa ke contour cepat karena dia tuh nggak warm sama sekali. Jadi kenapa juga aku bawa dua produk beda buat bronzer sama buat contour, karena memang ini tuh cool banget. Nggak mungkin aku pakai ini doang buat langsung di pipi aku, karena kelihatannya bakal too muddy. Jadi harus ada something yang agak warm kayak si Physicians Formula ini buat kayak ngeblend dikit, jadi nggak terlalu harsh kalau pakai ini doang. Cuman emang ini bagus banget buat contour, kelihatannya tuh kayak langsung slim down your face cepet banget, dan murah dan pigmented. Aduh pokoknya aku suka banget sama ini. Kalian bisa dapet ini di online shop banyak banget. Nah sekarang buat blush itu juga salah satu yang sering banget ganti, cuman salah satu yang aku suka banget ini adalah si Wet n Wild Color Icon blush yang shade-nya Apricot in the Middle. Aku juga bahas pokoknya intinya tuh aku suka banget warnanya, karena tuh warna itu bener-bener versatile banget. Kalau misalkan kalian tahu kan blush itu kadang ada yang warna pink, ada yang warna peach. Blush yang warna-warna yang pop of colornya gimana banget, itu tuh kadang susah di pairin sama eye look, karena kalau misalkan warna yang kayak gini, kamu tuh nggak usah pusing sama eye looknya cocok atau enggak sama blushnya. Karena kalau misalkan blushnya pakai ini tuh cocok sama eye look apapun, smoky kayak mau natural eye look. Aduh pokoknya ini tuh bagus banget, natural katanya, tapi tetap kelihatan ada flash of color di pipi kita. Jadi aku rekomen banget ini, dan kamu bisa dapetin ini sekarang di counter Wet n Wild. Nah sekarang buat highlighter, ini aku bawanya si Jouer yang Citrine. Kemarin ini sebenarnya aku mau masukin di video aku yang current favorite, cuman aku takut kepanjangan, jadi akhirnya aku pisah aja. Akhirnya aku jelasin sekarang. Aku suka banget sama si Jouer Citrine ini karena dia tuh blinding banget guys. Dia tuh mirip-mirip sama, kalau formulanya kalau dipegang tuh mirip banget sama si Becca Jaclyn Hill itu. Pigmented banget, bener-bener blinding banget. Ini tuh bukan highlighter yang subtle yang cuman sheen gitu, enggak. Ini tuh highlighter bener-bener boom banget, bener-bener blinding banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen apa ya, spend money di highlighter yang bagus, aku rekomen banget kalau nggak si Becca itu Jouer ini, karena ini tuh bagus banget. Ini sampai sold out terus-terusan di website Jouer-nya. Aku beli ini di Paduse. Jadi waktu itu Paduse ready stock. Aku kaget banget karena di website Jouer sendiri aja tuh susah banget ada stoknya, selalu sold out. Jadi kemarin aku langsung cepet-cepet beli. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa coba cek Paduse. Semoga mereka masih ada. Kalau enggak, kalian bisa pre-order di House of Makeup. Makeup yang biasanya susah ada di online shop, yang biasanya nggak terlalu banyak orang yang tahu, aku selalu pre-order di House of Makeup. Karena di House of Makeup bisa pre-order barang apapun, bahkan yang nggak makeup product saja kamu bisa PO di situ. Jadi aku rekomen banget. Nah sekarang buat bagian mata, pertama alis, aku pasti pakai si Viva Eyebrow Pencil yang warnanya hitam. Aku udah ngomongin ini di current favorites kemarin, jadi aku nggak mau ngomong banyak-banyak lagi tentang ini. Pokoknya aku suka banget. Nah kalau buat eyeshadow palette, aku sampai sekarang switch up sih, cuman sejak aku dapet si Morphe X Kathleen Lights palette ini, aku selalu bawa ini kalau travel, karena aku tuh kalau misalkan travel tuh selalu ngeliatin drawer aku, kayak ngeliatin eyeshadow palette mana yang bisa bikin look apa aja yang kamu mau, kayak dari yang day look, kayak natural eye look, kayak subtle gitu, sampai yang smoky, sampai yang ada pop of colornya tuh yang mana. Dan aku tuh selalu pilih ini karena ini tuh kalau misalkan kalian bisa lihat dari pilihan warna-warna di sini, ini tuh semuanya ada. Aku udah pernah ngomongin ini lagi-lagi di 2016 Beauty Favorite, tapi intinya kenapa aku selalu pilih palette ini karena dia tuh semuanya ada. Ada warna base color, warna putihnya, ada yang warna buat highlighternya,
ada buat warna transisi banyak banget, ada buat pop of color kayak warna hijau, ada warna hitamnya buat eye looknya lebih gelap, ada lagi warna-warna shimmer yang bagus-bagus banget. Harganya itu nggak mahal-mahal banget, literally cuman 400.000, tapi kamu udah bisa dapat 15 eyeshadow yang high quality banget. Dan ini tuh compact, kalau kalian misalnya tuh ini ringan banget, ini tuh cardboard dan gak ada kacanya. Walaupun gak ada kacanya tuh bikin kayak sayang banget kan, padahal kalau ada kacanya itu bagus banget. Cuman karena nggak ada kacanya itu dia jadi nggak berat, jadi ringan, dan dia tuh tipis, jadi bisa diselipin di mana aja, nggak makan tempat, nggak bikin berat. Pokoknya ini bagus banget buat traveling menurut aku. Dan ini tuh kalau nggak salah limited edition, karena online shop banyak banget yang jual ini. Kalau misalkan kalian masih bisa beli, please kalian beli ini karena kalian nggak akan nyesel, percaya sama aku. Nah sekarang kalau buat eyeliner gitu, buat eyeliner yang kayak pencil, yang buat di waterline, aku biasanya bawa yang warna hitam sama putih karena itu menurut aku yang paling versatile. Look apa aja kayaknya yang penting tuh perlunya hitam dan putih. Dan eyelinernya dua-duanya adalah dari Wardah. So far aku suka banget eyeliner dari Wardah karena mereka bener-bener opaque banget, pigmented, gak kayak punyanya Maybelline. Maybelline tuh bener-bener sakit banget, susah nyatanya di mata. Kalau ini tuh sekali swipe langsung ada, jadi aku suka banget. Dan murah, kalian bisa dapetin di mana aja. Jadi aku selalu bawa ini hitam dan putih. Nah jadi kalau buat liquid liner, misalkan kalian udah nonton current favorites aku yang kemarin, kalian pasti tahu aku lagi suka banget sama si Maybelline Hyper Ink Liquid Liner. Jadi udah no question lagi kalau pasti ini yang aku bawa. Kalau misalkan buat maskara, pertama-tama yang aku bawa pasti eyelash curlernya. Eyelash curler aku dari Tamiya, dan ini tuh brand Tamiya kamu bisa temuin di mana-mana, kayak di Watsons juga ada, di Garden ada sama aku. Nah kalau buat maskaranya sendiri, aku suka banget sama si Maybelline The Falsies Push Up Drama. So far menurut aku maskara yang bikin banget curlnya dan voluminous dan kelihatan tuh bener-bener eyelash kita tuh bagus ini adalah si Falsies Push Up Drama Mascara. Kalian jangan heran, aku masih suka banget si L'Oreal Superstar yang aku bahas di 2016 Beauty Favorites. Cuman kendalanya dari si L'Oreal itu adalah dia itu harus pakai primernya buat jadi bagus. Dia kan ada dua step kan, yang primer yang fiber sama si maskara yang biasa yang warna hitam. Nah kalau misalkan kita cuma pakai yang hitamnya doang, dia tuh biasa aja. Jadi yang bikin bagus sebenarnya adalah si primernya. Which is kalau misalkan kita lagi buru-buru pakai maskara itu males banget, pakai primernya dulu baru pakai maskara yang hitam. Nah kalau misalkan ini tuh mirip-mirip sama itu, bedanya tuh ini lebih nahan curl lagi karena ini waterproof. Kalau misalkan kalian nonton yang 2016 Beauty Favorites, aku udah bilang di sana kalau si L'Oreal itu nggak waterproof. Jadi memang nggak gitu nahan curlnya sebagus ini karena memang ini waterproof, jadi dia lebih nahan curl lagi dan lebih tahan lama gitu. Enaknya kalau ini kan dia satu set doang kan, nggak perlu pakai primer apa segala macam. Jadi ini tuh lebih cepet, lebih bagus. Tapi yang aku nggak suka adalah dia tuh gampang banget clumpy. Jadi tuh kalau misalkan kalian nggak tahu clumpy itu apa, misalkan kalau kamu pakai maskara sampai 2 coats, sampai berapa layer-layer gitu, kamu pasti bakal dapetin bulu mata kamu kayak nempel-nempel gitu kan, atau ada gumpalan-gumpalan maskara. Nah ini tuh dari pengaplikasian layer kedua aja tuh udah clumpy. Jadi itu adalah yang salah satu hal yang aku nggak suka banget dari maskara ini. Jadi menurut aku, kamu kalau misalkan mau pakai ini berlayer-layer, kamu sediain kayak spoolie atau misalkan kayak sisir besi yang buat eyelash itu buat separate bulu mata kalian. Kalau enggak ini tuh bakal clumpy-nya tuh parah banget, bener-bener kayak nempel-nempel semua. Jadinya tuh bahkan bulu mata kalian tuh jadi malah cuma ada 5 gitu kelihatannya. Makanya aku aja bahkan pakai ini cuma 1 layer karena aku nggak pengen clumpy sama sekali. Cuman 1 layer aja ini menurut aku udah bagus banget. Jadi nggak perlu berlayer-layer sebenarnya kalau pakai ini. Dan terakhir buat setting spray. Setting spray sih menurut aku lumayan penting karena kalau misalkan buat makeup yang harian, kalau buat event gitu-gitu kalian pasti pengen makeup kalian tahan lama. Nah biasanya aku bawa adalah si Wet n Wild Photo Focus setting spray ini. Kenapa aku bawa ini? Karena dia tuh kecil dan ringan dan lumayan isinya tuh lumayan banyak. Enak banget buat bawa ini karena nggak berat. Karena biasanya setting spray itu botolnya gede-gede kan, panjang-panjang, berat gitu. Dan ini nggak, ini ringan. Elf juga ringan, jadi enak dibawa. So far sih menurut aku kalau buat setting spray sendiri ini tuh biasa aja menurut aku. Nahan makeup sih nahan makeup, cuman nggak yang gimana banget. Menurut aku yang bagus L'Oreal Infallible sama Urban Decay All Nighter. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang bagus, emang bagus itu cobain. Cuman kalau misalkan buat traveling menurut aku sini bagus-bagus aja. Oke guys, jadi segitu aja buat video kali ini. Aku harap kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like-nya. Dan juga seperti aku bilang tadi, aku bakal bahas semua tentang brushes yang aku pakai, favorit aku yang mana, pokoknya semua tentang brushes dan giveaway buat makeup brushes. Jadi kalian stay tune buat video itu, jangan sampai ketinggalan karena giveaway-nya bakal bagus banget. Jangan lupa juga komen di bawah kalian mau video-video apa lagi dari channel aku, karena sumpah aku beneran udah kehabisan ide banget. Jadi please kasih aku bantuan, komen di bawah kalian mau aku bikin video apa lagi. Jangan lupa subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe, dan aku bakal ketemu kalian di video aku yang selanjutnya. Dadah!
Dah.